akan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 5 bulan 6 tahun 2025 dalam kitab Ayub 38 dan 39. Kita baca hanya sebagian. Jadi isi pesan: kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atau apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak, siapakah telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, oleh pengertianmu kah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan? Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa dan jauh matanya mengamati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan Ayub 38-39. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ayub 38 sampai 39 hingga 42 ini sebetulnya adalah respon Tuhan kepada Ayub. Dan ini adalah bagian terakhir dari kisah perjalanan kehidupan seorang Ayub. Dan bagian ini sebetulnya adalah bagian yang penting bagi iman orang percaya ketika menghadapi tantangan kehidupan. Nah, khusus bagian 38-39 ini adalah respon awal ataupun respon Tuhan sebelum
endingnya di mana Tuhan menyampaikan bagaimana peran Tuhan, bagaimana kekuasaan Tuhan atau apa yang dilakukan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengontrol setiap hal, baik yang bergerak maupun tak bergerak di dunia ini. Dan dalam perikop ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat dilihat dalam kehidupan keseharian, gitu ya, dalam kehidupan keseharian. Yang disampaikan banyak hal seperti bagaimana bumi ini dijadikan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Bagaimana setiap pagi matahari terbit di timur dan sekian jam kemudian terbenam di barat. Bagaimana terjadinya burung-burung di udara, bagaimana terjadinya lautan yang dibentangkan, bagaimana terjadinya ikan-ikan di lautan, bagaimana terjadinya burung-burung di udara yang sewaktu-waktu terbang dan kembali ke sangkarnya. Bagaimana semua itu terjadi, apakah dapat dipahami oleh orang atau manusia, baik yang tidak patuh maupun yang taat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Tuhan kepada Ayub dan teman-temannya, yang menggambarkan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari monitor Tuhan. Segala sesuatu tidak terlepas dari kontrol Tuhan. Tidak ada satu pun yang bergerak terlepas dari monitor Tuhan. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Nah, saya kira ini juga menjadi perenungan bagi kita yang hidup pada saat ini, yang seringkali ketika kita mengalami satu kesulitan yang besar, seolah-olah Tuhan sedang beristirahat gitu ya. Ketika kita mengalami kesulitan, mungkin sekarang ini sakit penyakit yang mungkin sudah terminal, tapi tidak ada respon, dan mungkin muncul dalam pikiran kita, mungkin Tuhan sedang sibuk mengurusin yang lain, atau mungkin Tuhan sedang beristirahat, atau Tuhan sedang melakukan meeting dengan malaikatnya untuk membicarakan yang lain, yang mungkin lebih prioritas. Nah, seperti itu. Tapi Alkitab ini, perikop ini mengajari kita bahwa tidak ada sesuatu yang bergerak yang tidak atas izin dan tetap dalam koridor Tuhan. Nah, jadi marilah kita yang hidup pada saat ini, kembali lagi Tuhan bagaimana menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan menunjukkan bagaimana kepedulian dan perhatian terhadap segala sesuatu yang ada di bumi, di laut, di udara, dan semua aktivitas manusia. Nah, Alkitab mencatat bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu sedang berada di sekitar kita. Persoalannya bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, baik suka
maupun duka. Ketika kita diberkati, mestinya hubungan kita begitu dekat dengan Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku.